Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya akan memberikan video tutorial terkait Google Classroom, video bagian ke-11 tentang bagaimana cara mengarsipkan kelas di Google Classroom. Mengapa kita perlu mengarsipkan kelas kita? Ini dengan tujuan agar ruang kerja kita di Google Classroom itu lebih tertata dan lebih efisien karena sudah tidak berisi kelas yang tidak aktif. Bagi Bapak Ibu guru atau tenaga pengajar yang di dalam Google Classroom-nya masih terdapat kelas yang sudah tidak aktif, maka diwajibkan atau saya sarankan untuk mengarsipkan kelas tersebut. Dan ketika kita sudah memutuskan bahwa kelas yang kita arsipkan tadi sudah tidak lagi akan kita gunakan, maka saya anjurkan untuk menghapus kelas tersebut secara permanen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar penyimpanan drive kita itu bisa bertambah. Karena kelas yang sudah tidak aktif ini tentunya berisi tugas-tugas, materi-materi, dan latihan-latihan yang sudah kita masukkan, dan itu akan memakan atau mengisi drive kita. Sehingga ketika kita menghapusnya secara permanen, maka secara otomatis drive penyimpanan kita juga akan bertambah. Namun tentunya sebelum kita menghapus, alurnya harus diarsipkan dulu. Oke, langsung saja bagaimana cara mengarsipkan kelas. Di sini saya kasih contoh. Kembali, ini adalah kelas percontohan saya, bukan kelas saya mengajar. Saya ambil contoh 85. 85 ini akan saya arsipkan. Untuk mengarsipkan silahkan klik titik 3 pada bagian yang saya tunjukkan ini. Kemudian pilih kata arsip. Kalau bahasa Inggrisnya archive. Nah, ini kita klik. Di sini ada pop-up konfirmasi kelas yang diarsipkan tidak dapat diperbaharui kecuali jika Anda memulihkannya. Jadi, ketika kita sudah mengarsipkan kelas, kemudian kita berpikir ingin menggunakannya kembali, maka kita harus memulihkannya. Caranya bagaimana? Nanti saya perlihatkan. Kelas ini akan dipindahkan ke kelas yang diarsipkan milik Anda. File kelas akan tetap tersimpan di Google Drive. Inilah yang saya maksudkan. Jadi, ketika kita sudah tidak membutuhkannya, silahkan dihapus secara permanen agar penyimpanan Google Drive kita juga bertambah. Oke, kita lanjut untuk mengarsipkan kelas tadi dengan mengklik kata arsip. Di sini ada proses menunggu. Oke, sekarang sudah diarsipkan. Kelas 85 sudah tidak berada di ruang kerja Google Classroom kita. Untuk melihat kelas yang sudah diarsipkan, silahkan menuju ke garis datar 3 pojok kiri atas yang saya tunjukkan. Kemudian diklik, kemudian menuju ke bagian kelas yang diarsipkan seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian kita klik. Di sini ada beberapa kelas yang sudah saya arsipkan. Di sini ada kelas yang baru saja saya arsipkan. Tadi di pop-up konfirmasi, ketika kita ingin membutuhkan, kita bisa memulihkannya kembali atau mengembalikannya. Ini misalnya kita sudah terlanjur mengarsipkan, namun kita berpikir kontennya yang ada di kelas ini masih akan kita gunakan. Ini terkait tutorial saya sebelumnya, yakni bagaimana memanfaatkan konten-konten dari kelas yang lama menuju kelas yang baru, yang linknya ada di atas. Silahkan diklik.
Ketika kita sudah mengarsipkan tapi ingin menggunakan, maka harus dipulihkan dulu. Caranya untuk memulihkan, ke tanda titik 3 ini kita klik, kemudian klik kata pulihkan. Di sini ada pop-up konfirmasi, kelas akan ditampilkan di menu kelas dan sisa klik pulihkan. Kita klik pulihkan, kita tunggu, maka dia akan kembali ke kelas. Kita kembali ke menu kelas dengan cara mengklik garis datar 3. Oke, di sini sudah ada kembali kelas 85. Ini sisa kita manfaatkan fitur salin seperti yang saya sampaikan jika kita ingin memanfaatkan kontennya. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, kita kembali arsipkan dulu. Kemudian kita cari pada bagian titik 3 ini ke menu kelas yang diarsipkan. Di sini tadi 85. Jika kita sudah tidak ingin menggunakannya, sudah tidak kita gunakan lagi, silahkan klik kembali titik 3. Kemudian pilih hapus. Kita hapus. Di sini ada konfirmasi. Anda tidak dapat mengakses lagi postingan atau komentar dan seterusnya. Kita klik hapus. Oke, sekarang kelas 85 sudah terhapus. Demikian tutorial saya terkait bagaimana cara mengarsipkan kelas di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.